Kode ini adalah warisan spiritual Nusantara, dan saat ini pertarungan itu nyata, bukan lagi dengan keris atau tombak, tapi dengan ekonomi, propaganda, dan sistem global. Indonesia berada di tengah, dan mereka yang berkuasa, negara-negara adidaya, ingin memastikan Indonesia tak pernah bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo Mogo Botongo. 4 pasang kata dalam aksara Jawa kuno ini bukan sekedar huruf. Mereka adalah mantra, kode spiritual yang menggambarkan siklus peradaban, awal, pertarungan, keseimbangan, dan kehancuran. Hono Coroko, ada utusan yang bertarung. Doto Sowolo adalah masing-masing punya kekuatan. Podo Joyonyo seimbang tapi saling mengalahkan. Mogo Botongo akhirnya saling membinasakan. Kode ini adalah warisan spiritual Nusantara, dan saat ini pertarungan itu nyata, bukan lagi dengan keris atau tombak, tapi dengan ekonomi, propaganda, dan sistem global. Indonesia berada di tengah, dan mereka yang berkuasa, negara-negara adidaya, ingin memastikan Indonesia tak pernah bangkit. Sebelum kita bedah satu persatu 10 rahasia besar dan pertanda besar dari aksara Jawa Hono Coroko, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, rahasia sumber daya Indonesia. Indonesia menyimpan 30% cadangan nikel dunia, 22% timah, dan salah satu cadangan emas terbesar di bumi. Seharusnya kita menjadi kekuatan ekonomi dunia, tapi mengapa rakyatnya masih banyak yang miskin? Jawabannya sederhana tapi menakutkan. Karena mereka ingin kita tetap begitu. Negara besar tahu jika Indonesia mengelola sendiri tambang dan energi, mereka akan kehilangan kekuatan. Indonesia terlalu kaya untuk dibiarkan bebas. Yang kedua, dari VOC ke IMF, penjajahan gaya baru sudah lama dimulai. VOC datang membawa senapan dan surat kuasa dari Belanda. Mereka bukan pedagang, mereka adalah korporasi penjajah. Sekarang bentuknya berbeda. IMF, World Bank, lembaga multinasional. Bahasanya berubah menjadi bantuan, investasi, dan pembangunan. Tapi yang perlu kita tahu, tujuannya sama, kontrol. Dulu kita ditaklukkan lewat rempah dan pajak. Sekarang kita dijerat lewat kebijakan fiskal, nilai tukar, dan utang jangka panjang. Inilah penjajahan modern, tanpa peluru tapi jauh lebih dalam. Yang ketiga, proyek perangkap utang. Ini adalah skema halus menjauhkan Indonesia dari kemandirian. Utang luar negeri Indonesia telah melampaui 431 miliar dolar. Setiap tahun kita mengorbankan anggaran pendidikan, kesehatan, dan pangan demi membayar bunga utang. Padahal utang itu datang dengan syarat privatisasi, deregulasi, buka akses seluas-luasnya untuk asing. Kita diberi dana, tapi kendali tetap di tangan mereka. Inilah sistem yang membuat kita tak pernah benar-benar berdaulat. Mereka bilang ini kerjasama, tapi kenyataannya jebakan. Dan rakyat Indonesia dibayar murah untuk menggali kekayaan yang kemudian diekspor ke luar negeri.
Yang keempat, Nusantara punya energi kuno yang menggetarkan dunia, tapi diredam dengan konsumsi digital. Ini yang harus kita sadari. Nusantara dulu dikenal sebagai tanah para dewata. Ritualnya sakral, spiritualitasnya tinggi, selaras dengan langit dan bumi. Tapi kini remaja lebih paham challenge TikTok daripada wuku kalender Jawa. Gadget jadi candu, budaya jadi komoditas. Kenapa? Karena mereka tahu bangsa yang terputus dari akar spiritualnya adalah bangsa yang mudah ditaklukkan. Kita dialihkan dari meditasi ke hiburan, dari budaya puasa batin ke e-commerce. Padahal spiritualitas Nusantara adalah kekuatan besar, bukan mitos. Dan ini adalah kuncinya. Yang kelima, Indonesia dibikin bodoh rakyatnya karena lokasinya yang terlalu strategis. Indonesia berada di titik silang dunia, 2 samudra, 2 benua, 2 jalur perdagangan utama dunia. Siapapun yang menguasai Indonesia bisa menguasai dunia. Maka negara adidaya tidak akan membiarkan Indonesia terlalu kuat. Mereka biarkan Indonesia sibuk dengan drama politik dalam negeri, adu domba, propaganda asing tiada henti menimpa negeri ini, konflik horizontal dan ketimpangan sosial. Selama itu terjadi, jalur dagang dan energi tetap aman dikendalikan dari luar. Yang keenam, energi Nusantara tidak boleh dikendalikan oleh orang Nusantara. Kita punya tambang, hutan, air dan panas bumi, tapi banyak yang tidak dikuasai oleh bangsa sendiri. Listrik kita mahal, sawah tergantung pada pupuk impor, energi dikelola perusahaan asing, padahal energi adalah pondasi kemerdekaan. Selama orang Nusantara tidak bisa mengendalikan energinya sendiri, maka Indonesia akan terus bergantung. Dan itu adalah kunci untuk tetap menjadikannya negara miskin secara sistematis. Yang ketujuh, Indonesia jadi target karena bisa mandiri tanpa dunia barat. Indonesia tidak butuh dunia luar untuk bertahan. Kita punya segalanya, pangan, air, laut, matahari, nikel, dan budaya hidup mandiri. Dan inilah yang membuat kita berbahaya bagi sistem global. Karena jika Indonesia berdikari, negara lain akan mencontoh dan hegemoni barat runtuh. Maka Indonesia terus diserang dengan budaya konsumsi, ketergantungan teknologi, narasi minder, dan skeptis terhadap bangsa sendiri. Yang kedelapan, mereka takut kalau Indonesia melek sejarah. Dunia akan tahu siapa Indonesia yang sebenarnya. Gunung Padang, Borobudur, dan jejak peradaban purba di Nusa Tenggara semua menunjukkan bahwa Nusantara lebih tua dari Mesir dan Babilonia. Ini bukan teori konspirasi, ini sains arkeologi terbaru. NASA mencatat anomali situs purba di Indonesia. Jika dunia tahu, maka narasi peradaban akan bergeser, dan itu tidak diinginkan elit global. Mereka takut jika bangsa Indonesia sadar bahwa mereka adalah anak peradaban yang pertama dan tertua. Yang kesembilan, bangsa adidaya takut Indonesia jadi pemimpin dunia timur. Cina dan India boleh besar, tapi Indonesia adalah penghubung geografis, budaya, dan spiritual. Jika Indonesia memimpin Asia Tenggara, dunia barat akan kehilangan arah. Maka kita harus dijauhkan dari kepemimpinan, diarahkan hanya untuk jadi pasar, bukan pemain utama. Padahal dulu Sriwijaya dan Majapahit menyatukan Asia. Kita pernah memimpin dunia timur. Yang ke-10, Indonesia adalah negara kunci dalam agenda global elit. Dalam agenda elit global seperti WEF, WHO, dan PBB, Indonesia selalu masuk dalam pembahasan. Karena Indonesia adalah tipping point. Jika bisa dikendalikan, maka seluruh sistem dunia bisa dikunci. Tapi jika Indonesia menolak, semua akan gagal.
maka kita terus diberi hiburan, konflik, dan utang agar tetap sibuk dan tidak pernah menyadari bahwa kitalah pemegang kunci. Kita diajari takut, padahal kita adalah keturunan peradaban agung. Indonesia itu bukan negara biasa. Ia adalah tanah suci yang penuh kode spiritual. Kini waktunya kita bertanya, bukan kenapa mereka ingin kita miskin, tapi kapan kita sadar bahwa kita terlalu kuat untuk dikendalikan? Hono Coroko bukan sekedar huruf, ia adalah panggilan. Sudah saatnya kita ingat siapa kita, asal-usul kita, dan kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya bangkit, tapi akan memimpin peradaban dunia. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.